Assalamualaikum sahabat YouTube semua, bertemu lagi dengan saya, Mungkin Channel. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki, dan jangan lupa tetap semangat. Sahabat YouTube Mungkin Channel, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang zakat untuk kesejahteraan umat. Perlu diketahui oleh seluruh sahabat Mungkin Channel, bahwa zakat memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam, yaitu di samping sebagai rukun Islam, Allah juga menjadikan zakat sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat. Zakat merupakan kata dasar zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari harta. Zakat menurut istilah syariat, berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang, namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula, menciptakan pertumbuhan material dan spiritual buat orang-orang miskin, serta mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang kaya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu, menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syarat-syarat harta yang dizakati. 1. Milik sempurna, artinya harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. 2. Harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. 3. Sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta sehingga wajib dizakati. 4. Harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. 5. Mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Dasar hukum kewajiban zakat. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat lain dengan rukun-rukun Islam lainnya. Kesemua rukun Islam merupakan amalan ta'budiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau hablu minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau hablu minanas secara langsung. Dalam Al-Quran, perintah zakat senantiasa digandengkan dengan perintah salat. Ini bisa diartikan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sama tinggi dan sejajar dengan syahadatain dan salat fardu. Perintah zakat terdapat dalam Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya, yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelas bahwa mengeluarkan zakat itu wajib hukumnya, bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan. Tujuan zakat. Disyariatkannya zakat bagi umat Islam bertujuan untuk 1. Menghilangkan sifat kikir, sifat tamak, dan serakah pemilik harta. 2. Membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa musaki. 3. Menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. 4. Melatih kedermawanan orang-orang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 6. Melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang menimbun harta dan tidak mau berzakat. 7. Menanggulangi kemiskinan dan membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. 8. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik, di antaranya garimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. 9. Memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin, yaitu mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. 10. Menolong, membantu, menyantuni orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. 11. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. 12. Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 13. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan. Pengelolaan zakat di Indonesia, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Inti dari undang-undang ini adalah 1. Organisasi pengelola zakat. 2. Pengumpulan zakat. 3. Pendayagunaan zakat. 4. Pengawasan zakat. 5. Sanksi dan ketentuan lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa setelah menonton, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya.